Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rizka Trimulyani dan 11 teman saya lainnya yaitu Salwa Aura, Sheila Yohanisa, Sukma, Syafina, Salwa Putri, Shema, Tabina, Firdiawan Dias, Yoga, Yoza, dan Zaidan. Kami akan menjelaskan tentang materi masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam, di mana terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi, di mana fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Wilayah ekspansinya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Selanjutnya adalah fase disintegrasi, yaitu ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam, hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Selanjutnya ada periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang terakhir adalah periodisasi modern, terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan seterusnya. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Adanya faktor gerakan ilmiah dari para ulama, antara lain 1. Mengajarkan Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Ilmu filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran. Ilmu filsafat dimiliki oleh
Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Shina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Ilmu kedokteran. Beberapa ilmuwan kedokteran. Jabir bin Hayyan wafat pada tahun 778 Masehi, Huran bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi, Habib bin Qurra 836 sampai 901 Masehi, Ar-Razi atau Razis 809 sampai 873 Masehi. Cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Ilmu matematika. Ilmuwan matematika ada Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Ilmu pengetahuan tentang logika yang membutuhkan suatu penalaran dan pemikiran yang sistematis, kritis, logis, jelas, cermat, dan akurat. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda langit. Tokoh-tokohnya ada Al-Farazi, Al-Ghattani atau Al-Bettanius, Abul Wafa, dan Al-Fargoni. Selanjutnya ada seni ukir, Al-Badar dan Al-Ta'rif, 961 sampai 976 Masehi, yaitu kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada sesuatu permukaan benda yang diukir. Ilmu tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin. Tokoh ulama yang menguasai ilmu tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Mutakil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Fungsi tafsir ada 3. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada bayan at-tafsir. Bayan al-tafsir adalah berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Dan yang terakhir ada bayan at-tashri, adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau ada dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Selanjutnya ada ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Ulama yang menguasai tentang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Hadis juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan dan merincikan yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ilmu hukum, ilmu yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbal. Ilmu teologi, ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, dan lain sebagainya, yaitu Abu Hasan, Abu al-Ash'ari, al-Maturidi, Wasil bin Atta, al-Mutazili, Abu al-Huzail, dan al-Nazam, dan al-Jubai. Tokoh-tokoh cendekiawan Muslim. Yang pertama, Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ilmu-ilmu yang dikuasai Ibnu Rushd adalah ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selain itu, ada pula karya-karya Ibnu Rushd, antara lain 1. Kitab Hidayat Al-Mutahid, kitab yang membahas tentang fikih. 2. Kulliyat fi At-Tib,
buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. 3. Fas al-Magal fi Mabain al-Hikmat wa Asy-Syariat. 2. Al-Ghazali 450-505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ia lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafatnya pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Jasa-jasa Imam Al-Ghazali bagi umat Islam yaitu 1. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Karya-karya Imam Al-Ghazali yaitu 1. Ihya Ulum ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada Tahafu al-Falasfah, tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi 805-873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. 4. Al-Farabi 872 Masehi sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madnah wa Fatlah, pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Absyianah dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Ilmu-ilmu yang dipelajari: bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Masyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang terkenal berjudul Al-Kanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat Islam sekarang adalah seperti berikut. 1. Menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena dengan meneliti permasalahan dapat penyebab dan penyelesaiannya. 4. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui.
hikmah, kreatif, dan tekan dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.